Pada video kali ini saya akan mereview salah satu channel, kemudian saya akan membagikan tips dan triknya. Karena channel ini menurut saya sesuatu yang spesial. Channel ini mampu berpenghasilan 40-45 juta dalam kurun waktu 10 hari, teman-teman. Bayangkan 10 hari saja bisa mendapatkan gaji setinggi itu. Bagaimana ketika dalam sebulan? Tentu hal ini merupakan nilai yang sangat spektakuler. Apakah teman-teman bisa juga seperti itu? Tentu bisa. Makanya teman-teman simak video ini sampai selesai dan saya akan membagikan ide-ide cemerlang yang dilakukan oleh kreator ini. Berbahaya nggak pada channel kita ketika terkena hak cipta? Jadi ada dua pembahasan dijelaskan oleh YouTube bahwa ketika menggunakan konten re-upload itu kalau seumpama kita mengupload suatu konten, taruhlah konten musik A. Awal mula dari channel ini merupakan channel melirik, kemudian beralih kepada channel Alterika Channel, dan terakhir menjadi Kacong Explorer. Filosofi dari channel ini merupakan hobi yang dibayarkan. Ya tentu ini tidak lepas dari personalitinya bahwa orangnya suka bersosialisasi. Awal perjuangan atau awal karirnya itu dimulai sejak tahun 2022 pada saat tergabung dengan Viral Bugis. Saat bergabung, tadinya mau fokus ke konten musik. Tetapi setelah diberikan edukasi, pemahaman, deskripsi penghasilan, maka jatuhlah kepada keputusan untuk membuat konten ngevlog. Di awal-awal, di saat pembimbingan di tahun 2022 itu mampu membuat 10-12 video untuk dijadikan sebagai syarat daftar monetisasi. Nah, ide konten yang dibuat merupakan vlog eksplorasi suatu kampung atau perjalanan saat pulang kampung. Dan kemudian, di sini Viral Bugis pada saat pembimbingan sudah memprediksi bahwasanya ada hal yang penting harus dilakukan di dalam konten-konten tersebut. Nah, terbukti tahun sekarang itu sudah diaplikasikan oleh YouTube, yaitu apa? Menampilkan diri dan membuat narasi di dalam video. Ini terbukti di awal-awal video channel ini ya. Setelah semua video selesai, selanjutnya membuat video berdurasi 1 jam, kemudian mengisi jam tayang, mengisi subscribe, dan daftar monetisasi, hasilnya pun keluar dengan cepat. Dan berkabar bahwa channel Anda diterima monetisasi. Di awal monetisasi, memang penghasilan yang didapatkan channel ini sangatlah kecil ya, karena intinya belum mendapatkan algoritmanya, belum menemukan audiensnya, karena memang filosofi dari Viral Bugis itu sendiri, kita menginginkan bahwasanya jadilah kreator yang secara mandiri dan tentunya menemukan para subscribernya sendiri. Tapi kita berangkat dari argumen bahwa monetisasi dulu, baru kemudian berjalan kemudian ke depan. Kalau dia mengatakan itu bahwa jangan monetisasi dulu, nanti sepi, buktinya channel ini sudah hampir 45 juta penghasilannya. Kacong Explorer ini sempat mandek di tengah jalan, artinya semangatnya down, karena itu tadi bahwasanya apa yang didapatkan tidak berbanding lurus dengan apa yang diimpikan. Tetapi semangatnya terus didorong, pokoknya sampai kemudian batas terakhir kita memberikan motivasi dan kemudian sudah berhasil merequest pin itu di sekitar pertengahan 2022 hingga akhir 2022 dan pin itu tidak kunjung datang ya, artinya membuat si Kacong Explorer ini datang galau padahal lokasinya ada di Jakarta. Jadi arti kata bahwasanya meskipun kita berdekatan dengan tempat transit kode pos itu kan datanya dari Malaysia, itu tidak menutup kemungkinan datanya terlambat. Karena kenapa? Itu tergantung dari progres pengiriman kantor pos tempat teman-teman mendapatkan PIN-nya. Teman-teman harus pahami bahwa PIN itu merupakan syarat untuk pencairan gaji YouTube. Hingga suatu konten dia mulai tambah dan salah satu kontennya merupakan konten-konten tentang eksplorasi suku-suku yang ada di Indonesia. Tadinya sih hanya fokus terhadap suku-suku yang di sekitar, tetapi sudah mulai beranjak ke beberapa daerah-daerah, sehingga ada salah satu videonya yang memang ini mendongkrak ya. Salah satu video yang menurut saya sesuatu video yang unik, karena menceritakan kepada teman-teman bahwasanya ada suatu kampung yang memang menolak listrik datang ya.
Sebenarnya bukan hanya di lokasi itu ya, masih ada di suku Sulawesi Selatan juga seperti itu. Jadi konon memang eh, kampung yang seperti ini tidak menginginkan listrik masuk dan bukan ingin ketinggalan informasi, tetapi memang dari tradisi memang seperti itu. Video ini ditonton sampai 2 juta kali. Nah, hingga saat ini, saat setelah mengupload sudah 10 hari, trafficnya tak terus jalan dan sumber utamanya adalah rekomendasi video. Biasa kalau konten sudah ditonton sampai 100.000 view, maka rekomendasinya itu penonton utama atau penonton umum. Ingat, penonton umum itu artinya bukan hanya yang hobi terkait tentang eksplorasi suku-suku yang masuk di beranda channelnya, tidak, tetapi hampir secara keseluruhan semua pengguna YouTube. Itu namanya penonton umum. Jika diperhatikan dari sisi analitik, sepanjang durasi pada video ini penonton merasa puas. Artinya dari segi penyajian konten, dari segi view pengambilannya, dari segi informasi yang didapatkan, mereka sangat puas. Dan bisa dilihat bahwa sumber teratas datanya dari rekomendasi dan pantas saja dalam kurun waktu 10 hari subscribernya sudah tembus di angka 30 ribuan. Padahal sebelumnya itu hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 ya. Dan ini melambung tinggi daripada Viral Bugis yang subscribernya hanya sekitar 12.000 teman-teman. 12.000 ya, 17.000 barangkali ya, saya lupa juga. Dan teman-teman perlu pahami bahwasanya channel akan berkembang pesat, algoritmanya akan datang sendiri jika sumber utama dari penonton video kita, apalagi kalau channel itu datangnya dari rekomendasi. Jadi teman-teman harus berjuang untuk mendapatkan algoritma rekomendasi. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin, apa yang membuat video kita bisa dapat rekomendasi dari YouTube? Nah, di sini saya akan mencoba memberikan jawaban berdasarkan dari riset-riset kecil-kecilan yang saya lakukan dan terbukti juga dari apa yang Kacung Explorer lakukan. Yang pertama, kontennya itu menarik. Yang kedua, kontennya membuat penonton puas. Yang ketiga, kontennya itu diberikan respon positif dengan cara memberikan komentar dan memberikan like. Hal tersebut tentunya memposisikan penonton bukan hanya sebagai penonton, tetapi mampu membuat penonton seakan-akan terlibat di dalam video. Nah, kondisi seperti inilah yang akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi seakan-akan orang menonton itu bukan semata-mata menonton saja, mendengarkan apa saja, tetapi ikut menikmati dan mengilhami apa saja yang dia tonton, teman-teman. Jadi seakan-akan dia membayangkan dia ada di situ. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara ide yang dilakukan Kacung Explorer. Yang pertama, dari segi pengambilan video, dia tidak fokus kepada satu objek. Artinya apa? Dia tidak terfokus kepada suku orang ini, misalkan kepala keluarga ini. Tidak. Jadi dia mengeksplorasi seluruh kampung dan didukung juga dari budgetnya barangkali ya, dari eksplorasi drone yang seakan-akan penonton betul-betul menikmati ya, kayak nonton film bioskop ya barangkali ya. Jadi disuguhkan dengan video dari video secara tampilan biasa-biasa saja, kemudian video di atas kapal, di atas perahu, di atas kereta, dan bahkan di bawah laut ya, dan bisa juga di atas laut dengan performa dari drone, teman-teman. Dan hal itulah yang tentunya menjadikan penonton betul-betul terlibat langsung. Nah, bukti keterlibatannya bisa dilihat dari komentar yang diberikan, like yang diberikan, dan durasi tonton yang diberikan. Kemudian, videonya juga dibuat dalam durasi yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Ingat, video yang terlalu lama akan membuat penonton lari. Sedangkan video terlalu singkat akan membuat penonton tidak merasa puas dengan apa yang didapatkan. Sehingga, Kacung Explorer ini membuat video berdurasi 30 menit dan itu menurut saya sudah standar sekali. Kemarin saya bahkan nonton dari awal mengucapkan salam hingga mengucapkan salam terakhir di dalam video tersebut. Saya tonton sampai habis. Karena apa? Saya betul-betul menikmati apa yang disajikan. Nah, apa yang teman-teman perlu pahami dari segi pencapaian yang dilakukan Kacung Explorer adalah teman-teman harus melakukan banyak riset, teman-teman harus menentukan topik apa yang akan
di-upload di konten YouTube-nya, di channel YouTube-nya, teman-teman harus konsisten dari segi penguploadan, konsisten kepada diri sendiri bahwasanya harus membuat konten seperti ini, tidak boleh semalas-malasan, sehingga ketika itu sudah terkumpul, teman-teman sisa menyediakan alat-alat yang akan kita gunakan. Ingat, untuk menjadi kreator itu tidak boleh kita memiliki bahwasanya ingin mendapatkan penghasilan tanpa suatu usaha. Semua apa yang kita kerjakan pasti ada konsekuensinya. Akan tetapi, kalau misalkan kita bisa berpenghasilan lebih dan meminimalisir yang namanya konsekuensi, kenapa tidak teman-teman? Kalau penilaian saya pada channel Kacong Explorer ini, terus terang saya memberikan nilai 101. Tapi saya nggak tahu kalau teman-teman ya. Nah, ini salah satu cuplikan video yang membuat saya puas menonton di videonya. Simak video singkatnya ya. Jadi ini tombak untuk cari makan bapaknya ya. Jadi ikan dari atas. Dari bawah. Ini badannya ini suka renang berarti. Nah, orang berenang. Berenang di laut. Hah? Itu kau berenang di laut. Suka berenang? Iya. Nah, coba rasanya ya teman-teman ya. Center dim. Oh, aku langsung jawab. Oke, siap kok. Aku Sok. mau jawab. Oke. Aku jawab Dulu bang. Wah, Popeye berarti suku laut memar Popeye niru nyontoh. Wah, ini rupanya Popeye ini. Kuahnya lu ngegulak. Oke teman-teman sekalian, jadi demikianlah terkait tentang review tentang kreator ini dan tips dan triknya serta ide-ide apa yang teman-teman bisa tuangkan di dalam channelnya. Teman-teman bisa seperti itu juga, yang penting ingat semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya sebagai kreator Viral Bugis bisa memfasilitasi teman-teman seperti halnya Kacong Explorer yang teman-teman lihat tadi. Tapi tentunya usahanya tetap ada pada teman-teman. Kami siap memfasilitasi dalam hal mengarahkan, memfasilitasi, dan menunjukkan ide-ide yang terbaik. Caranya silahkan gabung di deskripsi video di bawah ini atau klik gabung di samping subscribe channel Viral Bugis. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu diwagikan. Karena menurut saya ketika ilmu itu hanya disimpan, maka tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak. Semoga bermanfaat.